Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan siang hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bisa melanjutkan materi pembelajaran kita. Adapun materi kita hari ini yaitu tentang kimia unsur 2 ya. Nah, sebelumnya kita sudah mempelajari tentang kimia unsur 1, yaitu tentang unsur golongan 1A, golongan 2A, kemudian unsur golongan halogen ya, kemudian gas mulia dan sebagainya ya. Nah, hari ini kita akan mempelajari yaitu tentang unsur golongan transisi ya. Unsur golongan transisi ya. Nah, unsur golongan transisi ya, periode ke periode keempat ya. Oke, langsung saja ya. Nah, jadi unsur transisi periode keempat ya. Nah, unsur transisi periode keempat berarti dia letaknya itu adalah di periode keempat ya. Periode keempat. Nah, jadi unsur transisi itu adalah unsur golongan B ya. Anak didik kami ya. Unsur transisi itu merupakan unsur golongan B ya. Unsur golongan apa? B. Jadi kalau misalkan 1B, 2B, 3B, 4B dan seterusnya sampai 8B itu termasuk unsur golongan transisi ya. Nah, jadi kalau misalkan kalau dia golongan utama itu dia golongan A ya. Jadi 1A sampai 8A disebut dengan unsur golongan unsur golongan utama. Kalau misalkan dia unsur golongan transisi yaitu unsur golongan B ya, unsur golongan B. Nah, ya. Nah, oke, langsung saja ya. Nah, jadi kalau dia unsur golongan transisi periode keempat yaitu dia kecenderungannya adalah membentuk orbital S dan D yang penuh atau setengah penuh ya. Jadi dia kecenderungannya itu dia membentuk orbital S dan D ya, S dan D. Jadi akhirannya itu dia adalah orbital D atau S kan begitu kan. Nah, jadi kalau misalkan S skandium lambangnya Sc. Nah, nomor atomnya adalah 21 ya, 21. Nah, konfigurasi elektronnya yaitu AR. AR ini artinya 18 ya. Jadi kalau 18. Nah, kalau kita nanti buat konfigurasi dari yang subkulit ya, pakai yang subkulit, maka dia akan kita dapatkan subkulit yang terakhir yaitu 3D1 dan 4S2 ya. Nah, jadi di sini yang terakhir adalah
3D1 4s2. Nah, jadi nanti dia kalau dia S ada 2 elektronnya ya. Elektron valensinya 2, 3D berarti ada 1 ya. Nah, berarti dia D. Kemudian kalau titanium lambangnya Ti, nomor atomnya 22, berarti 3D2 ya, 3D2. Kemudian terakhirnya adalah 4s2. Berarti 18 tambah 4 sama dengan 22 ya. Kemudian V 23, maka AR 3D3 4s2, berarti 5 tambah 2 sama dengan 3 tambah 2 sama dengan 5 ya, berarti 3 tambah 2 sama dengan 5. CR24, nah ini dia berarti 18 tambah 5 tambah 2 sama dengan 18 tambah 7 sama dengan 25 ya. Nah demikian ya. Nah untuk elektron valensinya S-nya semuanya S-nya dia ada 2 ya. Nah ini ada juga yang 1 ya. Ada juga yang 1 ya. 3D9 4S1. Kemudian nah jadi kalau dia 1 maka kita buat di sini elektron valensinya 1. Kalau misalkan dia kalau misalkan dia elektron valensi elektron terluarnya itu misalkan 3D10, maka di sini kita buat 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ini 1 2. Oh, ini harusnya dia 10 ya. Nah, ini ada salah pengetikan ya. Maka dia di sini D-nya dia 10 ya. Nah, itu untuk sifat untuk sifat konfigurasinya ya. Nah kemudian yang kedua nanti yang kita pelajari dari periode keempat, unsur periode keempat, yaitu warna senyawa unsur transisi periode keempat. Warnanya ya, pada umumnya unsur-unsur transisi periode keempat itu membentuk senyawa berwarna, baik dalam bentuk padat maupun dalam bentuk larutan ya. Nah jadi warnanya kalau dia unsur periode keempat ya, adik kami, nah yaitu dia berwarna ya, dia berwarna baik dalam bentuk padatan maupun dalam bentuk larutan ya. Nah itu tergantung ya, tergantung daripada adanya subkulit D yang terisi atau tidak terisi penuh ya. Nah oke. Kemudian kalau senyawa dari Sc3+ dan Ti4+ tidak berwarna karena subkulit 3D-nya kosong ya. Senyawa dari Zn2+ juga berwarna karena subkulit 3D-nya terisi penuh ya. Jadi kalau misalkan dia Sc3+ ya, Sc3+ dan Ti4+, dia tidak berwarna. Kenapa? Karena senyawa karena subkulit 3D-nya kosong. Kita lihat ya. Nah, kalau Sc3+ berarti kan dia ada ion 3+, maka di sini D-nya ya dan S-nya kok kosong karena 3 ya. Jadi 3 diambil berarti 1 ditambah 2 3, maka dia berkurang ya, berarti Sc ya 3+, maka subkulit 3D-nya kosong. Demikian juga dengan Ti4+, maka dia harusnya kan ada 4 di sini. Karena ada 4+ di sini, maka dia kosong. Nah, jadi dia tidak berwarna karena subkulit 3D-nya kosong.
Nah, tapi kalau dia dalam bentuk senyawa, dalam bentuk atom, ya atom biasa, maka dia berwarna. Ya, tapi kalau dalam bentuk ion, ya, dalam bentuk ion seperti ini atau dalam bentuk senyawa, ya senyawa, dia tidak berwarna, ya, karena apa? Karena ion-ionnya ini, ya, karena ion-ionnya ini dia menghilangkan elektron yang ada di subkulit tersebut, ya. Kemudian tingkat oksidasi unsur transisi periode keempat. Nah, tingkat oksidasinya, ya. Unsur transisi periode keempat mempunyai beberapa tingkat oksidasi. Perhatikanlah senyawa berikut, ya. Nah, jadi kalau dia Mn dalam senyawa-senyawa berikut, ya, MnSO4, MnO2, KMnO4. Nah, jadi kita dapatkan nanti bilangan oksidasinya berapa. Nah, dari sini nanti bilangan oksidasinya kita dapatkan dia bilangan oksidasinya 2, ya. Cara menghitungnya udah pernah kita pelajari kan di kelas 1 di di materi sebelumnya ada, ya kan, menghitung bilox. Nah, jadi nanti di sini dapatlah dia positif 2 Mn-nya. Kemudian di sini Mn-nya dapat positif 4. Di sini Mn-nya dapat positif 6. Di sini dapat positif 7. Nah, kemudian CR nanti di sini, nah, dapat berapa kan seperti itu. CR di sini dapat berapa? Nah, itu nanti bisa kita lihat, ya. Nah, kalau misalkan CR di sini positif berapa? Positif 2, ya kan? Nah, di sini dia berapa? Positif 3, ya kan? Kemudian di sini dia berapa? Kita lihat 2 kali 1 tambah X kurang 14. Berarti nanti di sini X-nya sama dengan 12, ya kan? X tadi dia sama dengan berapa? 2, ini kan X kan, berarti 14, berarti 14 dikurang 2 sama dengan, berarti nanti dia 12, ya. K2CrO7, ya. Nah, itu dia untuk tingkat oksidasi dari unsur periode keempat, ya. Jadi Ti positif 2, positif 3, positif 4, kemudian apa ini namanya, vanadium, ya, 2, 3, 4, 5, ya. Nah, ini untuk tingkat oksidasinya. Kemudian untuk ion kompleks. Nah, ion kompleks itu dia untuk untuk unsur transisi dia dapat membentuk ion kompleks, ya. Nah, ion kompleksnya misalkan dia FeCN6 4 kali, kemudian CuNH3 4 kali 2 positif. Nah, itu termasuk ion kompleks, ya, daripada unsur periode keempat, ya. Nah, untuk ligannya, ya, menurut teori ikatan valensi, ikatan antara ion pusat dengan ligannya adalah ikatan kovalen koordinat dengan ligan sebagai penyumbang pasangan elektron. Dengan ion pusat menyiapkan orbital kosong, jadi ligan haruslah mempunyai pasangan elektron bebas. Ligan menyumbangkan satu pasang elektron atau mempunyai satu donor disebut dengan ligan unidentat, yaitu yang menyumbangkan dua pasang elektron mempunyai dua atom donor disebut bidentat, dan yang menyumbang lebih dari dua pasang elektron disebut polidentat. Ligan bi atau polidentat mempunyai bentuk yang cukup panjang sehingga dapat melengkung untuk mengarahkan dua atau lebih atom donornya pada satu ion pusat. Beberapa contoh ligan, nah ini dia. Kalau dia tadi 1, ya, kalau dia tadi
satu atom donor, maka disebut dengan ligan unidentat. Kalau dia 2 atom donor disebut dengan bidentat. Kalau dia lebih daripada 2 disebut dengan polidentat, ya. Nah, kalau bidentat dia seperti ini, ya. Nah, kalau dia mono dia seperti ini, ya. Nah, kemudian kalau dia poli dia gambarnya seperti ini, ya. Oke. Nah, kemudian langsung saja kita masuk ke bilangan koordinasi. Nah, bilangan koordinasi ini adalah bilangan yang dipakai bersama, ya, yang dipakai bersama oleh ion pusat, ya, oleh ion pusat dengan atom yang ada di antaranya. Contohnya adalah bilangan oksidasi daripada ion pusat dalam ion kompleks ini. Nah, jadi yang sebagai ion pusatnya siapa? Cr, ya kan? Nah, maka di sini Cr, maka di sini dia Cr yang kita cari bilangan oksidasinya, ya. Maka dapatlah dia 3. Jadi bilangan oksidasi krom dalam ion itu adalah positif di 3, ya. Nah, seperti itu dia, ya. Oke. Nah, untuk senyawa ion kompleksnya dia tata nama ion kompleksnya, ya. Tata nama ion kompleksnya dia sama seperti tata nama senyawa biasa, cuman dia di sini ada kation dan anion. Kationnya di sini kalium, kemudian heksacyanoferat 6, heksa, cyano, Cn, Fe besi ferat, ya. Karena dia di sini biloksi besi, ya. Biloksi besi. Positif 2, ya kan? Maka nanti dibuatlah, ya, positif dibuatlah 2, kan seperti itu. Nah, jikalau dia tembaga Cu 2+, dia juga 2, maka dibuatlah di situ namanya 2, kan betul. Nah, itu untuk tata nama senyawa ion kompleks, ya, dan seterusnya seperti itu tata namanya, ya. Nah, kemudian kita lanjutkan, yaitu, ya, kita lanjutkan ke beberapa senyawa koordinasi, ya. Beberapa senyawa koordinasi. Nah, beberapa senyawa koordinasi. Nah, artinya di sini dia ada kation dan ada anion. Nah, kalau dia kationnya berarti di sini Ag NH3 2+, anionnya Cl-, ya. Nah, ini termasuk senyawa koordinasi, ya. Senyawa koordinasi berarti dia ada kation atau ion positif dan juga ada anionnya. Ada ion pusatnya yaitu Ag. Kemudian ligannya NH3. Namanya apa? Namanya adalah
diamin perak 1 klorida. Nah, demikian juga seterusnya untuk yang rumus senyawa koordinasi yang seterusnya. Ada kation, ada anion, ada ion pusatnya, dan juga ada ligannya ya. Ini ligannya Na3, ini ligannya Cn-, ini ligannya Cn-, dan ini ligannya H2O dan OH-. Oke. Nah, kemudian langsung saja ya kita lanjut ke bentuk hibridisasinya ya. Nah, kalau dia unsur periode keempat ya. Unsur periode keempat dia gimana bentuk hibridisasinya ya. Nah, itu bisa kita lihat ya. Nah, jadi kalau misalkan dia sp, maka bentuk molekulnya linear kan begitu kan. Kalau dia hibridisasinya sp2 maka segitiga sama sisi. dsp2 maka bujur sangkar. sp3 tetrahedron, d2 sp3 oktahedron. Nah, ini juga bukan hanya berlaku untuk yang periode keempat, tapi untuk unsur transisi yang lain ya. Nah, oke, langsung saja kita masuk sumber dan kegunaan unsur transisi. Nah, keberadaan unsur transisi dalam bentuk oksidasi dan sulfida disebabkan unsur-unsur logam yang berasal dari perut bumi terdesak menuju kerak bumi akibat tekanan magma. Selama dalam perjalanan menuju kerak bumi, unsur-unsur logam bereaksi dengan belerang atau oksigen yang terdapat di kerak bumi sehingga terbentuk mineral dari unsur-unsur transisi. Nah, ini misalkan dia titanium, dia mineralnya rutil atau ilmenit namanya. Nah, komposisi senyawanya yaitu TiO2, kemudian FeTiO3. Kemudian vanadium, dia diperoleh dari mana? Diperoleh dari mineral vanadit. Nama senyawanya yaitu Pb3VO4 2 kali. Kromium diperoleh dari mineral kromit. Komposisinya FeCr2O4. Mangan diperoleh dari mineral pirolusit. Komposisinya yaitu MnO2. Nah, mangan dia biasanya digunakan untuk membuat baja ya. Digunakan untuk mata bor atau pemboran batuan. Jadi diambil dari mineral pirolusit. Senyawanya namanya MnO2. Besi demikian ya, besi dia itu diperoleh dari besi ya kan. Nah, kalau besi murni berwarna putih kusam yang tidak begitu keras dan sangat reaktif terhadap zat oksidator sehingga besi dalam udara lembab teroksidasi oleh oksigen dengan cepat membentuk karat. Jadi besi dia mudah berkarat akibat adanya oksigen. Kobalt berwarna keras, berwarna putih kebiruan dan banyak digunakan untuk membuat paduan seperti baja, perak, stainless steel. Baja, perak merupakan paduan antara besi, tembaga dan tungsten yang digunakan dalam instrumentasi dan alat-alat kedokteran. Nikel ya, nikel dia untuk melapisi logam. Nah, kemudian tembaga itu untuk listrik ya, untuk pengantar listrik, untuk kabel listrik. Nah, demikian juga ya untuk logam-logam yang lainnya. Ada skandium juga ya, digunakan untuk filamen lampu. Titanium sebagai pigmen warna putih, merupakan material padat yang digunakan dalam bentuk kertas, cat plastik, fiber sintetik dan kosmetik. Vanadium umumnya digunakan untuk paduan dan dengan logam besi dan titanium.
Kromium dia untuk membuat pelat baja dengan sifat keras, getas, dan dapat mempertahankan permukaan tetap mengkilap dengan cara mengembangkan lapisan film oksida. Nah, jadi kalau misalkan untuk pengolahan logam itu dia ada beberapa tahap ya. Ada 5 tahap ya. Tahap yang pertama menambangkan biji logam, pengolahan awal atau pemekatan, reduksi biji untuk mendapatkan logam bekas, penghalusan atau pemurnian logam, pencampuran logam dengan unsur lain untuk mengubah sifatnya. Oke, demikianlah materi kita pada hari ini. Lebih dan kurang mohon maaf ya atas segala perhatian. Ustaz ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.